Mawar ada sekuntum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman leader sekalian yang ada di sini. Selamat siang teman-teman. Kurang semangat, selamat siang. Mantap banget. Sebelumnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dimas, ditemani oleh rekan saya Sisi. Kami sebagai presenter 1 dan 2 untuk mempresentasikan terkait dengan swasembada pangan berbasis lingkungan secara berkelanjutan. Nah, ini dia, gizi buruk, stunting, food estate, sistem pangan yang tidak berkelanjutan, dan aksesibilitas terhadap pangan termasuk ke dalam masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari, betul. Misalnya nih, terkait stunting, tahun 2022 diketahui stunting Indonesia itu ada pada angka 21,6%. Meskipun nih Dimas, angka ini tuh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tapi dalam standar WHO, angka ini masih menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami stunting dengan fenomena yang kronis. Nah, kemudian masalah pangan ini sebenarnya sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Contohnya, di Tiongkok 10.000 tahun yang lalu, mereka memiliki sistem pangan terpusat di mana itu menjadi cadangan pangan mereka ketika terjadi krisis pangan. Begitu juga di Indonesia, mungkin teman-teman tahu Kasepuhan Cipta Gelar di Sukabumi, mereka menyimpan padi mereka di leit agar awet dan dapat digunakan ketika memang dibutuhkan dan ketika terjadi krisis pangan. Nah, dulu, kini, dan nanti, pangan adalah sebuah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi karena kita sebagai makhluk tentunya makan setiap hari kan. Maka peduli lingkungan harus sejak dini ciptakan kehidupan yang aman. Kami berdiri di sini, perkenalkan kami dari kelompok pangan. Saya Dimas Bintang, ditemani oleh rekan saya Kak Nur Azizah, Arfan Maulana Palipui, Muhammad Hidayatullah, Tia Setiawati, Wanda Kristini, dan Windri Nathan Firdaus berusaha untuk mengusung isu ini untuk mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Ya, benar banget. Nah, kita bicara tentang kondisi Indonesia saat ini. Di mana sih posisi kita terhadap ketahanan pangan? Setelah sempat menurun setelah pandemi, tahun 2022 sebenarnya kondisi kita tuh meningkat ya. Jadi tahun 2022 indeks kita tertinggi selama 3 tahun terakhir. Tapi meskipun begitu, angka ini masih di bawah rata-rata global dan juga masih di bawah rata-rata tetangga kita Asia Pasifik. Nah, kalau misalnya kita tilik-tilik mendalam lagi, dalam angka 60,2 itu terdapat 3 indikator yang perlu kita usahakan bersama karena ternyata ada 3 indikator yang kita masih terpuruk banget nih. 3 indikator itu adalah kualitas nutrisi, kemudian ketersediaan pasokan pangan, dan keberlanjutan dan adaptasi dalam agrikultur. Dan tentunya Kak Sisi, sementara dalam eskalasi global Bapak Ibu sekalian, pangan juga merupakan isu yang menjadi fokus utama di dalam SDGs nomor 2. Betul. Nah, hal ini tentunya merupakan manifestasi dari seberapa pentingnya pengentasan isu pangan untuk dilakukan. Karena lagi-lagi tidak semua orang mempunyai kemudahan untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan tentunya ya Kak Sisi ya. Dan hal ini mengarah pada kelaparan dan kekurangan gizi dalam skala besar di dunia ini. Dan juga saat ini sebagian penduduk di dunia, saudara kita Kak Sisi, yang di berbagai daerah di Indonesia tidak mampu mendapatkan pangan dan jutaan balita menderita kekurangan gizi Kak Sisi. Banyak faktor lain tentunya Kak Sisi yang mengakibatkan hal ini bisa terjadi mulai dari kemiskinan, stabilitas politik hingga perubahan iklim. Oke. Nah, di dalam antrian panjang faktor penyebab krisis pangan, tadi disebutkan ada perubahan iklim ya. Yang ternyata nih Kak Dimas, itu tuh diketahui juga mempengaruhi nih produksi pertanian di Indonesia. Mempengaruhi di bagian mana? Misalnya perubahan suhu dan curah hujan itu ternyata mempengaruhi pola tanam pada tanaman dan habit
tumbuh pada tanaman itu sendiri dan itu juga tentu mempengaruhi kualitas pangan ketika akan dipanen. Kemudian di Indonesia bahkan diproyeksikan perubahan iklim ini akan menurunkan pangan sekitar 44% dan menyebabkan sekitar 19 juta orang terancam kelaparan di tahun 2045. Nah, kalau kita lihat dari segi sektor lain nih, misalnya kesehatan, ternyata perubahan iklim juga bisa mengancam malnutrisi akut pada anak-anak, yang akhirnya salah satunya adalah bisa menurunkan tinggi balita dari 2 sampai 4 tahun. Dan kalau misalnya dilihat dari sektor perikanan, terjadinya perubahan iklim ini akan mengubah level rise dari pesisir dan juga suhu pesisir sehingga akan mempengaruhi pada hasil tangkapan ikan. Baik Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, maka dari itu solusi yang ingin kami gapai dan itu harus diwujudkan secara bersama-sama, begitu ya Kak Sisi, persembahkan swasembada pangan berbasis lingkungan berkelanjutan. Swasembada atau mandiri pangan merupakan salah satu kunci solusi atas krisis pangan yang terjadi. Kami mengupayakan jangan sampai terjadi yang katanya Darbo Geng, mendung tanpa udan, ketemulan kelangan. Jangan ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, swasembada pangan sejatinya merupakan proyek bertahap dan blueprint atas rencana besar pengentasan isu kekurangan akses pangan yang merupakan solusi kolaboratif. Ya, ngomong-ngomong kolaboratif, secara kolaboratif kelompok kita secara internal akan bersinergi di dalam 5 divisi. Ada Human Resources, kemudian Sustainable Agriculture, Management, Environment, dan tentunya Research and Development. Oke. Baik, tentunya yang selanjutnya Kak Sisi dengan solusi dan peta kolaborasi internal kami fokuskan dalam mengupayakan pangan secara berkelanjutan. Dan karena itu target audiens kami yaitu ada generasi muda sebagai bibit-bibit regenerasi petani di Indonesia yang ada di masa mendatang. Selain itu kami juga berusaha menumbuhkan minat generasi muda melalui penyediaan informasi aktual dan solusi berjangka yang tentunya strategis. Dan kami juga akan menciptakan wadah kolaborasi berbagai aktor untuk berkontribusi di dalam penciptaan swasembada pangan. Dan Kak Sisi, visi akhir dari kita untuk mempunyai 4 pilar kuat, diantaranya ketersediaan, aksesibilitas, konsumsi, dan stabilitas. Oke, untuk menciptakan visi akhir kami tersebut, kami coba breakdown ke dalam peta berjangka, ada peta jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Untuk jangka pendek 1 tahun ke depan, kami berencana untuk mengaktifkan, menggencarkan kembali kampanye online melalui media sosial yang sudah kami buat, betul ya Kak Dimas? Betul sekali Kak Sisi. Nah, kemudian juga ingin melakukan riset dasar dan assessment untuk merancang pengelolaan pertanian ramah lingkungan. Kemudian dalam rentang 1-5 tahun dalam jangka menengah, kami berencana untuk bersosialisasi kepada masyarakat dan juga stakeholder untuk menjalin relasi dan juga merancang kolaborasi potensial untuk kemudian kita bisa implementasikan di masa yang akan datang kayak gitu. Dan untuk jangka panjangnya sampai 20 tahun ke depan, kami akan merancang agensi lingkungan yang mana akan melakukan publikasi riset, kemudian advokasi lingkungan untuk menciptakan swasembada pangan berkelanjutan di Indonesia. Baik, boleh kembali sebentar. Untuk itu, di samping sinergi internal, diperlukan juga keterlibatan pihak eksternal tentunya. Boleh kembali slide-nya. Dan juga di dalam model pentahelix yang sudah kami sediakan, tentunya melibatkan berbagai pihak dan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah pusat dan daerah, Bapak Ibu KLHK sekalian, boleh dicatat mungkin ya, 08, enggak nanti aja mungkin ya Pak ya. Oke, dan selanjutnya ada lembaga swasta, pelaku bisnis, NGO nasional maupun internasional, akademisi, hingga media massa. Dan untuk yang selanjutnya tentunya kita persembahkan Swasembada, sebuah platform media sosial yang kami ciptakan untuk mengawal isu lingkungan dan agraria. Ya, menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran untuk mewujudkan swasembada berkelanjutan. Betul sekali, dan pastinya teman-teman bisa cek dan go follow our Instagram di @swasembada, SVA
SEMBADA. Nah, bisa dicek langsung di Instagram kita Swasembada, dan tentunya Kak Sisi harapannya nantinya dengan berdasarkan rumitnya masalah pangan yang kita hadapi nantinya, dan dengan privilege yang kami dan hadirin miliki, dengan perhatian setiap pasang mata dari wakil-wakil di tiap daerah di Indonesia yang ada di ruangan ini sekalian. Besar harapan kami, tim Panganers, bahwa pertanian di Indonesia dapat berkembang maju dan tentunya swasembada dengan aktivitas yang ramah lingkungan ini bisa terwujud dan tentunya kembali menjadi sumber penghidupan yang layak untuk diperjuangkan dan diteruskan yang tidak merugikan pelaku pertanian dan juga lingkungan. Oke, rampung sudah kalimat impian disampaikan. Terakhir mungkin di minuman ada selasi, Cakep. di makanan ada kemiri. Sekian dan Cakep. terima kasih, kami Panganer pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak kepada kelompok Panganers atas presentasinya yang sangat menarik. Nah, yang kedua nih teman-teman dan para